Pemerintah dan Komisi 11 DPR resmi memulai pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK. Pembahasan ini dilakukan secara hati-hati guna memberikan sentimen positif bagi pasar modal nasional. Ketua Komisi 11 DPR Muhammad Misbahun menegaskan revisi ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem industri keuangan agar lebih stabil di tengah dinamika pasar. Beberapa poin krusial yang dibahas meliputi penguatan regulasi aset digital, kripto, hingga penegakan hukum di sektor keuangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa telah menyampaikan daftar inventaris masalah atau DIM kepada DPR. Pemerintah menyatakan siap melakukan pembahasan detail dalam rapat panitia kerja guna memastikan regulasi baru ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Pembahasan ini juga melibatkan Menteri Pan-RB, Mensesnek, serta Menteri Hukum sebagai bentuk sinergi lintas kementerian dan memperkuat tata kelola lembaga keuangan termasuk Bank Sentral dan LPS. Revisi Undang-Undang P2SK ini diharapkan dapat menjadi bantalan hukum yang kuat, terutama setelah terjadinya fluktuasi tajam pada indeks harga saham gabungan pada akhir Januari lalu. Industri baja nasional kembali dikejutkan dengan kabar penutupan pabrik raksasa di Cilegon. Perusahaan asal Jepang, Osaka Steel Company Limited, memutuskan untuk menghentikan operasional anak usahanya PT Krakatau Osaka Steel atau KOS. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza memeriksa bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait penutupan tersebut. Keputusan ini diambil oleh induk perusahaannya di Jepang karena masalah keuangan serta ketidakmampuan perusahaan dalam menghadapi persaingan pasar yang kian ketat. PT Krakatau Osaka Steel merupakan perusahaan patungan antara Osaka Steel Jepang dengan kepemilikan 80% dan PT Krakatau Steel sebesar 20%. Pabrik yang berdiri di atas lahan 21 hektar ini mulai beroperasi sejak Januari 2017. Pembangunan pabrik ini sebelumnya menelan investasi hingga 220 juta dolar Amerika Serikat atau setara 2,8 triliun rupiah. Penutupan ini menjadi sinyal menantang bagi sektor manufaktur baja dalam negeri. Kementerian Perindustrian kini tengah memantau dampak dari penutupan ini, terutama terkait kelanjutan nasib tenaga kerja serta ketersediaan pasokan baja nasional. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara resmi menetapkan PT PAL Indonesia sebagai perusahaan inti atau anchor industri galangan kapal Indonesia. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi merger BUMN perkapalan. COO Danantara Doni Oskaria menegaskan bahwa seluruh BUMN di bawah naungan Danantara wajib memenuhi kebutuhan manufaktur kapalnya melalui PT PAL. Kebijakan ini menyasar perusahaan raksasa seperti PT Pertamina International Shipping, PT Pelni hingga PT ASDP. Kebijakan ini diharapkan dapat menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor komponen dan manufaktur perkapalan dari luar negeri. Dengan adanya kepastian pasar dari BUMN Perhubungan, PT PAL dipercaya mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal. Strategi ini menjadi bagian dari reformasi BUMN untuk menciptakan ekosistem industri berat yang lebih terintegrasi dan mandiri. Dan antara optimis, transformasi ini akan memperkuat posisi tawar Indonesia di sektor maritim, global sekaligus memastikan kedaulatan industri manufaktur dalam negeri. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengusulkan tambahan anggaran sebesar 37 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2026. Tambahan ini diperlukan agar mengeksekusi sejumlah instruksi Presiden mulai dari perbaikan irigasi hingga pembangunan sekolah rakyat. Dalam rapat kerjasama Komisi 5 DPR, Menteri PU menjelaskan alokasi terbesar masing-masing 15 triliun rupiah akan digunakan untuk penanganan irigasi seluas 500.000 hektar serta peningkatan jalan daerah sepanjang 2.191 km. Selain infrastruktur fisik, anggaran ini juga akan disalurkan untuk pembangunan 204 unit sekolah rakyat serta rehabilitasi 1.000 unit sekolah keagamaan. Pemerintah juga memfokuskan percepatan swasembada pangan di Papua Selatan dengan kebutuhan tambahan 1,5 triliun rupiah.
Proyek di wilayah Wanam, Papua Selatan menjadi krusial karena menyangkut pengendalian banjir dan pembukaan akses jalan baru sepanjang 138 km. Usulan ini kini tengah dibahas secara intensif bersama legislatif guna memastikan titik-titik lokasi pembangunan tepat sasaran dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menandatangani rencana undang-undang pengeluaran pada Selasa waktu setempat. Langkah ini sekaligus mengakhiri penutupan sebagian pemerintahan atau government shutdown yang telah berlangsung selama 4 hari. Legislasi ini lolos dengan selisih suara tipis di Dewan Perwakilan Rakyat. Sebanyak 21 anggota Demokrat bergabung dengan Partai Republik guna mengamankan paket pendanaan federal hingga September mendatang. Meski pemerintahan kembali dibuka, pendanaan untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri hanya diberikan untuk 2 minggu ke depan. Hal ini menyusul ketegangan pasca tewasnya 2 warga sipil oleh agen federal di Minneapolis, yang memicu tuntutan reformasi kebijakan imigrasi. Sebagai konsensinya, seluruh agen federal di Minneapolis wajib mengenakan kamera badan atau body camera. Sebelum kebijakan tersebut diperluas secara nasional. Dengan berakhirnya shutdown, layanan federal non-esensial kembali beroperasional dan pekerja yang sebelumnya dirumahkan dapat kembali bekerja. Namun para legislator kini hanya memiliki waktu 14 hari untuk merundingkan anggaran DHS setahun penuh, di tengah perbedaan pandangan yang tajam terkait penegakan imigrasi.